Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali belajar bersama Putwi. Kali ini kita akan melanjutkan membahas soal tryout bahasa Indonesia nomor 26. Perhatikan ulasan berikut ini. Bowo tergesa-gesa berangkat ke sekolah. Ia belum sempat sarapan. Bowo terlambat sampai di sekolah. Pak Guru memulai pelajaran dengan menanyakan PR. Bowo terkejut karena lupa mengerjakan PR. Akhirnya, ia diminta mengerjakan PR di luar kelas. Bowo seperti Peribahasa yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah, perhatikan anak-anak, untuk peribahasa kalian memang harus sering membaca. Namun, apabila ada peribahasa yang terlewati, kalian bisa mencari dulu option yang mana yang tahu artinya. Atau kalian sesuaikan dengan konteks kalimat pada soal. Kita cek mulai dari option A. Sudah banyak makan garam. Ini artinya apa? Ada yang tahu? Sudah pengalaman. Apakah kalau Bowo disuruh mengerjakan PR, kemudian karena dia melakukan kesalahan, artinya sudah berpengalaman? Tidak, berarti ini tidak tepat, bukan pilihannya. Nah, jika kalian ujian, soal yang kamu terima boleh kamu coret-coret untuk membantu kalian memilih jawaban yang tepat. Sekarang B. Sudah jatuh tertimpa tangga. Jatuh itu sakit. Sudah sakit tertimpa tangga lagi, berarti semakin sakit lagi. Jadi artinya apa? Orang yang menderita terus-menerus atau berkali-kali. Kemudian kalau C, oh iya, ini benar atau tidak? Hampir ya, karena sudah tidak mengerjakan PR, ternyata masih disuruh di luar kelas. Tapi kita simpan dulu. Apakah masih ada yang lebih cocok? C. Sudah diludah, dijilat lagi. Ini artinya sesuatu yang sudah dikeluarkan diambil lagi. Nah, sudah tidak mau, tapi diambil lagi. Sudah tidak mau menggunakan atau sudah dibuang, namun dipakai lagi. Tidak cocok ya, karena Bowo tidak meninggalkan apapun. Jadi ini jelas tidak, bisa kita coret. D. Sudah menjadi abu arang. Sudah menjadi abu arang. Sudah terlanjur sekali ya. Sudah menjadi abu, sudah menjadi arang, sudah tidak bisa dikembalikan lagi.
tidak mungkin, tidak berkaitan. Jadi yang mana jawabannya nomor 26? Iya, yang B. Nah, besok kalian kalau mengerjakan seperti itu, mau tidak mau, kalian harus sering membaca kumpulan peribahasa. Sekarang lanjut nomor 27. Cermati petunjuk penggunaan pompa ban yang diacak berikut. Nah, tentunya kamu sering memompa ban sepeda. Kita cek optionnya mulai dari A. Nomor 2 dulu. Oh, semua sudah dari 2. Kemudian dari yang kedua. Namun, agar lebih mantap, 2 juga kita baca dulu. Pastikan ban yang akan dipompa kekurangan angin atau kempes. Kemudian yang pertama, pasangkan ujung selang pompa pada dop ban. Kalau kita coba yang keempat, buka tutup dop ban. Nah, ternyata setelah 2 paling cocok yang langsung ke 4. Pastikan ban yang akan dipompa kekurangan angin atau kempes. Buka tutup dop pada ban. Nah, ini cocok sekali, berarti yang setelah 1 ini salah. A dan B sudah tidak usah kita perhatikan lagi. Nah, sekarang setelah 4, apakah 1, terus 5. Setelah buka tutup dop pada ban, 1, pasangkan ujung selang pompa pada dop ban. Iya ya, cocok ya. Kita lanjut nomor 5. Pompalah sampai ban terisi angin secukupnya. Cabut ujung selang pompa, kemudian tutup kembali dop ban. Ini benar, namun agar pasti kita cek lagi yang D. Setelah buka tutup dop ban, 5. Pompa. Lah ujung selangnya pada pompa belum dipasang kok sudah dipompa. Jadi jelas salah ya nomor 5 ya. Ini ya, kalau lanjut 5 salah. Berarti jawabannya yang C. Nah, besok kalian kalau menjawab jangan terburu-buru. Pastikan jawaban itu benar-benar paling tepat. 28. Hari Jumat 10 April 2020, siswa kelas 6 SD Sembada melakukan kerja bakti. Kerja bakti dilaksanakan dalam rangka lomba kebersihan kelas. Sebagian siswa membersihkan langit-langit kelas. Beberapa siswa merapikan gambar yang dipajang di dinding. Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks laporan tersebut adalah, di sini beberapa siswa, kalimat sebelumnya ya, beberapa siswa merapikan gambar yang dipajang di dinding. Siswa yang lain menyapu dan mengepel lantai kelas. Ternyata ini cocok sesuai beberapa siswa, kemudian siswa yang lain. Namun yuk kita cek dulu yang B. Beberapa siswa merapikan gambar yang dipajang di dinding. Lantai kelas menjadi bersih. Nah, ini jauh sekali setelah dinding.
tidak sesuai ya. Kemudian, beberapa siswa merapikan gambar yang dipajang di dinding. Langit-langit kelas selalu bersih dari sarang laba-laba. Ini juga tidak ada kata yang mengaitkan dengan kalimat sebelumnya. Jadi ini salah. Ini merapikan yang di dinding, kok terus ini sarang laba-laba. Yang D, hampir-hampir ini kayaknya yang D. Beberapa siswa merapikan gambar yang dipajang di dinding. Dinding kelas menjadi berwarna-warni setelah dibersihkan. Dindingnya ini masuk, tapi ternyata di sini menjadi berwarna-warni setelah dibersihkan. Padahal kalimat sebelumnya merapikan gambar. Jelas ini tidak tepat. Jadi jawabannya adalah iya, benar sekali. A. 29. Taatilah jam belajar masyarakat. Anak pintar, kebanggaan keluarga. Kalimat yang sesuai untuk melengkapi iklan tersebut adalah, kalau ada soal seperti ini, kalian harus mencoba membaca kalimat sebelumnya dan kalimat setelahnya pada option. Taatilah jam belajar masyarakat. Bimbinglah anak-anak belajar. Terkait ya, kita simpan dulu. B. Taatilah jam belajar masyarakat, paksalah, jelas salah. Yang C, batasilah. Salah ya, belajar malah dibatasi. D apalagi? Nah, ini ternyata sudah jelas sekali kalau A. Lanjut nomor 30. Perhatikan cuplikan teks pidato berikut. Teman-teman yang saya sayangi, terima kasih telah memilih saya menjadi ketua kelas. Saya akan berusaha memenuhi harapan teman-teman. Sebagai ketua kelas, saya akan menciptakan suasana kelas yang nyaman. Saya minta bantuan teman-teman untuk mewujudkannya. Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks pidato tersebut adalah, ini juga sama dengan cara mengaitkan kalimat sebelumnya dengan kalimat yang ada di option. Saya minta bantuan teman-teman untuk mewujudkannya. Demikian yang akan saya sampaikan dan terima kasih. Janggal ya, demikian yang akan. Ini tidak tepat. Jelas janggal ya. Saya minta bantuan teman-teman untuk mewujudkannya. Terima kasih. Semoga pemilihan ketua kelas berjalan lancar. Ini jelas salah karena sudah terpilih. C. Saya minta bantuan teman-teman untuk mewujudkannya. Saya mohon doanya, semoga saya dapat menjadi ketua kelas. Ini juga salah karena sudah terpilih. Kemudian yang D. Saya minta bantuan teman-teman untuk mewujudkannya. Marilah kita ciptakan suasana kelas yang nyaman untuk belajar. Ternyata yang paling tepat adalah D. Begitu ya anak-anak. Kalian harus jeli membaca antara soal dan pilihan jawaban. Kita lanjutkan nomor 31.
Perhatikan kalimat-kalimat berikut. 1. Sebuah kolam kecil menambah indah suasana. 2. Rumput hijau terhampar luas di halaman. 3. Beberapa ekor ikan koi tampak berenang di kolam. 4. Halaman rumah Mira sangat asri. Susunan yang benar untuk kalimat-kalimat tersebut menjadi paragraf padu adalah, kita cek mulai dari A. Ingat, antara kalimat harus ada hubungannya. A4. Halaman rumah Mira sangat asri. Rumput hijau terhampar luas di halaman. Terkait tidak anak-anak? Asri dengan rumput hijau terkait. Ya, kita lanjutkan dengan 3. Beberapa ekor ikan koi tampak berenang di kolam. Sebuah kolam menambah. Nah, ini terbalik ya. Di sini menjelaskan ikan koi di dalam kolam, kok baru menjelaskan sebuah kolam? Berarti ini salah. Kemudian B. Halaman rumah Mira sangat asri. Rumput hijau terhampar luas di halaman. 1. Sebuah kolam menambah indah suasana. Nah, ini terkait dengan sebelumnya, ini menambah. Berarti di depannya tadi sudah ada keindahan, sudah asri, ditambah lagi. Kemudian ya, Ibu ulangi, sebuah kolam kecil menambah indah suasana. Lanjut. Beberapa ekor ikan koi tampak berenang di kolam. Nah, ini sudah jelas sekali urutannya. Jadi yang B jawabannya. Mengapa kita tidak memilih C dan D? Nah, ini karena 4 jelas 4 urutannya terus 2. Di sini 4 1. Berarti yang ini sudah dapat dipastikan salah. Kemudian nomor 32. Pemerintah bertanggung jawab pengungsi. Kata bentukan yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah A. Memulang kampungkan. Pemerintah bertanggung jawab memulang kampungkan. Nah, di sini semuanya sama, memulang kampungkan. Tapi menurut ejaannya benar atau salah. Sekarang tentang awalan dan akhiran dulu. Apabila ada kata mendapat awalan dan akhiran, awalan dan akhiran, menuliskannya disambung. Kemudian ada memu, ada mempu. Sekarang kalian ingat. KPTS. Jika mendapat awalan maka luruh. Contoh, kerja.
mengerja. Menjadi mengerjakan. Kurang menjadi mengurang. Sekarang P. Putus menjadi memutus. Kalau T, apa kata kerja yang dengan T? Tulis menjadi menulis. Sapu menjadi menyapu. Ini kata dasarnya pulang kampung dengan P. Jadi yang luruh. Luruh dan disambung. Yang mana? Iya, yang A. Ini salahnya yang B, salahnya dipisah. Kemudian C, salahnya ini tidak luruh. Yang D, salah tidak luruh dan salah tidak disambung. Jadi jawabannya adalah A. Lanjut nomor 33. Cermati paragraf berikut. Minyak bumi memiliki banyak manfaat untuk kehidupan sehari-hari. Minyak bumi digunakan untuk menggerakkan mesin-mesin. Sehingga cadangan minyak bumi saat ini semakin mahal, harganya menipis. Perbaikan tata kalimat yang dicetak tebal pada paragraf tersebut adalah, kita cek mulai dari A. Saat ini cadangan minyak bumi semakin menipis sehingga harganya mahal. Tepat ya, kita simpan dulu. Ini benar. B. Saat ini semakin mahal harganya sehingga cadangan minyak bumi menipis. Kalau harganya mahal seharusnya nggak banyak yang beli. Jadi malah semakin banyak. Jadi ini salah. C. Semakin menipis cadangan minyak bumi saat ini, sehingga harganya mahal. Ini, ayo bagaimana ini? Semakin menipis cadangan minyak bumi saat ini. Nah, di sini walaupun pada kenyataannya kita sering memakai susunan seperti ini, tapi kita kembali pada kalimat yang benar SPOK. Apabila tidak ada seperti ini, bisa juga K, kemudian keterangan dulu, baru subjek, predikat, objek. Kita cek. Dari sini, keterangan waktunya yang mana? Saat ini. Kemudian subjeknya apa? Cadangan minyak bumi. Nah ini. Sebenarnya cadangan minyak bumi itu sebagai subjek.
Kemudian P-nya mana? Menipis. Nah, semakin menipis ini P. Harganya semakin mahal, harganya objek. Di sini Kak. Predikat dulu. Nah, ini termasuk susunan kalimat yang tidak baik. Jadi ini salah ya kalau predikat dulu. Misalnya, Rita makan bakso. Kalau predikat dulu, makan Rita bakso. Kan jadi nggak pas. Nah, jadi nomor C ini salah. Dicek dari urutan S, P, O, K. Ingat-ingat. Walaupun kadang kita dengar tidak ada masalah, namun ketika kita cek pada pola kalimatnya, susunan S, P, O, K-nya tidak tepat. Kemudian D. Semakin menipis, nah ini juga salah. Jadi yang paling tepat adalah A. Tolong anak-anak ini nanti bisa kamu pause atau kamu ulang-ulang melihat videonya, diperhatikan sungguh-sungguh agar kalian dapat menyusun kalimat yang acak menjadi kalimat yang benar. Karena ini biasanya dianggap soal yang sepele, namun ternyata banyak yang salah. Jadi hanya kurang sedikit teliti. Nomor 34. Seminggu yang lalu, Rina menghampiri neneknya di desa. Di desa, Rina menonton hamparan sawah. Ia melihat seorang petani menenteng hasil panen padi di bahunya. Perbaikan kata yang bercetak miring pada paragraf tersebut adalah seminggu yang lalu Rina mendekati neneknya di desa. Berarti Rina tidak di desa. Kalau mendekati salah ya, mendekati itu untuk orang yang berada dalam satu tempat yang dekat, agar semakin dekat ini salah. Kemudian kita coba yang B. Seminggu yang lalu Rina menyusul neneknya di desa. Berarti di sini kalau menyusul neneknya pergi duluan. Nah, ini padahal neneknya sudah berada di desa. Jadi salah. Yang C. Seminggu yang lalu Rina mengunjungi neneknya di desa. Mengunjungi artinya ada orang di suatu tempat terus kita datang ke sana. Benar ya? Sekarang kita cek kata selanjutnya. Di desa, Rina menyaksikan hamparan sawah. Menyaksikan itu untuk sebuah pertunjukan ya. Kalau hamparan di sawah disaksikan kan itu diam ya. Jadi salah kalau menyaksikan. Kalau kita masih ragu-ragu, kita cek dengan kata selanjutnya. Ia melihat seorang petani menggendong hasil panen padi di bahunya. Nah, menggendong di bahu, benar atau salah?
Salah ya. Di bahu itu tidak menggendong, menggendong di punggung. Sekarang yang D. Rina mengunjungi neneknya di desa, benar. Kemudian di desa Rina mengamati hamparan sawah. Tepat, ini mengamati. Kemudian yang terakhir, ia melihat seorang petani memanggul hasil panen padinya di bahunya. Tepat. Dan kita juga bisa ini mengecek A salah, B salah, C salah. Oh, berarti jawabannya D. Karena ini tadi yang C juga menggendong jelas salah ya. Kita lanjutkan dengan nomor 5. Oh maaf, nomor 35. Siswa kelas 6 SD Mulia akan membuat pohon cita-cita. Bu Umi meminta semua siswa menulis cita-citanya. Ani menuliskan kata astronot di kertasnya. Mira bercita-cita menjadi jenderal. Yumna bercita-cita menjadi anggota intelijen. Semua siswa tenggelam dalam euforia membuat pohon cita-cita. Kesalahan penggunaan kata baku pada paragraf tersebut adalah kamu bisa mencoret dulu kata-kata yang kamu anggap tidak baku. Misalnya di sini astronot. Nah, kalian dapat memastikan baku atau tidak baku sebenarnya hanya dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Namun bagaimana jika seandainya kita benar-benar tidak tahu? Tidak mungkin kan saat ujian kalian membuka kamus. Nah, kita bisa dengan cara di sini. Astronot, astronot, astronot. Ada 3 pilihan. Ada kemungkinan memang yang salah itu salah satunya astronot. Tapi yang paling pasti kalian tetap harus sering banyak membaca. Tidak hanya coba-coba. Kemudian, intelijen. Di sini ya. Ini sudah betul karena ini bahasa Indonesia. Intelijen, membaca huruf ya. Kalau bahasa Inggris mungkin pakai G ya. Kemudian Mira bercita-cita menjadi jenderal. Nah, ini jenderal ini salah, seharusnya jenderal. Nah, ini salah. Ini salah. Berarti antara C dan D. Kita perhatikan C. Astronot. Salah ya, karena astronaut yang betul. Jenderal itu yang benar seharusnya jenderal. Kemudian euforia itu juga sudah benar. Ternyata ini salah ya. Tadi intelijen juga sudah benar, jadi ini tidak salah. Ini juga tidak salah, euforia juga sudah benar, tidak salah ya. Yang salah astronot, jenderal,
Kemudian D. Astronot, seharusnya tadi apa? Astronaut. Astronaut. Sedangkan yang jenderal seharusnya jenderal. Kemudian intelijen. Ternyata intelijen itu juga sudah sesuai kamus, intelijen. Nah, lalu apa yang terjadi ini? Ternyata nomor 35 tidak ada jawabannya. Karena soalnya kesalahan penggunaan kata baku pada paragraf tersebut adalah astronot salah, namun intelijennya sudah benar, euforianya juga sudah benar. Jadi tidak mungkin jawab yang A karena ada yang benar. B. Jenderalnya salah, seharusnya jenderal, intelijennya benar, euforianya juga sudah benar. C. Astronotnya salah, jenderalnya salah, euforianya sudah benar. Yang D. Astronotnya salah karena seharusnya astronaut, jenderal juga salah, seharusnya jenderal, intelijennya sudah benar. Jadi ternyata tidak ada jawabannya. Nah, anak-anak tidak perlu khawatir, pasti nanti tim penilai juga sudah memperhitungkan. Apakah tidak dihitung, apakah untuk bonus. Nah, kita hanya bisa berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga memberikan yang terbaik untuk kita semua. Namun jangan putus asa, kalian harus tetap semangat, harus tetap belajar. Saat ini cukup dulu belajar bersama Bu Dwi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.